90, 105, 106,5. Jadi ini 106,5. Nah, ini ditambah 27. Nah, satu, oh ya, 3. Oke. Nah, sekarang siapa enaknya volunteernya ya? Tolong saya dibuatkan larutan induk. Saya dibuatkan larutan induknya. Larutan induk itu larutan dengan konsentrasi yang besar. Jadi kita suka pembuatan larutan induk atau stock solution ya. Stock solution itu 1000 ppm. Nah, ini saya mau membuat larutan induk 1000 ppm AL. Nah, berapa ini AL yang berapa ini yang ditimbang? Ditimbang untuk dimasukkan dalam 1 liter ya. Mau ke depan. Jadi adik-adik, kita orang kimia pasti kita punya analisis gitu. Nah, kalau kita 1000 ppm berarti berapa AL yang harus ada di sini? 1000 apa? Miligram atau 1 gram ya? AL-nya. Kira-kira ya kalau AL susah, jadi kalau udah AL mau kita lakukan itu harus kasih asas yang sangat lengkap bisa melakukan AL karena itu kita seringkali yang kita lakukan adalah semacam cara mudah dalam air. Nah, sekarang seperti ini. Kira-kira dari kalau logika, kalau kan itu 1000 ppm AL berarti harus ada 1 gram AL ya. Nah, yang ada AlCl3 kira-kira yang kita timbang itu ada apakah 1 gram, apakah lebih dari 1 gram atau kurang dari 1 gram? Yang mana yang dari? Pakai rasa? Dirasakan? Kalau saya buat 1000 ppm berarti 1 gram AL yang kita butuhkan. Tapi ini yang ada adalah AlCl. Jadi yang Anda timbang adalah AlCl. Apakah yang Anda timbang itu sama dengan 1 gram atau kurang atau lebih? Lebih. Kalau pakai rasa pasti benar ya. Karena itu penting menggunakan rasa.
1 mol, berarti ada berapa mol AL? Berapa? 1 mol. Ini 3 mol ya. Jadi adik-adik boleh, adik-adik, oh saya perlu 1 gram AL, 1 gram AL. Berarti berapa mol? Boleh ya. 1 gram AL berapa? 1/27 ya. Mol. Nah, berarti sekian mol. Berarti ini molnya AL sama dengan molnya AlCl3 ya. Ya, tadi kan saya punya AlCl3 1 mol, dapatnya sekian ya. Kalau ada AL sekian mol, berarti ininya juga sekian ya. Boleh? Oke, berarti ini berapa mol AlCl3-nya? Gram per sekian mol ya. Al sama dengan berarti AlCl3 sama dengan 1/27 mol. Ya. Ya. Nah, sekarang berarti berapa beratnya ini? Dikalikan berapa berarti? Coba yang punya kalkulator. Berarti ini berapa? 40 gram. Jadi adik-adik boleh menimbang ini atau adik-adik menggunakan faktor gravimetri. Jadi berapa AL yang ditimbang? AlCl3 yang ditimbang adalah MR AlCl3 dibagi AL kali berat yang Anda inginkan. Karena yang di sini adalah 1 gram inginnya, maka Anda dapat ini kan 133,5/27. Sama ya? Terserah Anda mau lewat mana. Ya benar juga ya. Tapi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, adik-adik jangan lupa kalau misalkan soalnya apa? Yang oke. Kalau asalnya adalah dari Al2O3, berapa yang Anda harus timbang? Kalau Al2O3 nanti larutinnya dalam asam ya. Kalau air mungkin tidak larut. Dalam asam 1 liter. Jadi Al2O3 MR-nya berapa? Berarti 54, 2 kali 27, 54 ditambah 3 kali 16, 48. 102. Bagaimana adik-adik? Berapa yang ditimbang? Mau coba? Coba ini.
Anda tidak boleh itu mungkin ya, saya rasa. Boleh. Nggak tahu saya bukan teknik kimia. Kemarin boleh Bu. Nanti saya tanyakan Bu Kristina ya. Kemarin Kristina boleh buka catatan. Iya. Silakan. Kristina boleh. Oke, saya konfirmasi. Oke. Saya bilang oke, saya konfirmasikan. Makasih Ibu. Aduh, mahasiswa takut banget sama nilai. Ukuran kertas hijaunya beda. Nggak tahu nanti lah. Bu Kristina ya. Jangan dibahas sekarang, masih jauh. Oke, jadi adik-adik itu ya. Jadi diperhatikan apa yang Anda akan buat ya. Memang biasanya sih kita untuk nanti analisis ionogram gitu ya. Maka Anda membuat larutan standarnya ya. Untuk pembanding ya, untuk pembanding maka harus benar larutan itu. Jangan lupa kalau AL2O3 saya rasa tidak larut dalam air, jadi larutnya dalam asam ya. Ya, lihat prosedur lah. Oke, adik-adik itu jadi untuk yang ini dan itu kalau adik-adik tahu konsepnya ini pasti bisa untuk yang PPT maupun PPB maupun PPT ya. Tinggal 1/1000 dari itu ya. Tetapi teknik untuk menghitungnya adalah oke, kita melaju ke berikutnya. Kalau fraksi mol saya rasa sudah tahu ya, molaritas juga ya. Molaritas oke, sudah tahu. Jadi intinya kalau molaritas dalam larutan ya, kalau ini per 1000 gram pelarut ya. Jadi adik-adik yang penting tahu berapa molnya, kemudian itu dalam berapa ya, pelarutnya berapa. Nah kemudian Anda rubah ke gram 1000 gram pelarut ya. Jadi atau per kilogram pelarut. Jadi mol per itu massa pelarut. Kalau yang lainnya larutan semuanya ya tadi ya. Di hanya molaritas ini yang per 1000 gram pelarut. Molaritas ya tadi yang penting itu tadi. Kalau itu sudah tahu gramnya kan gampang, tinggal 1000 per itu ya. Sudah sekian gram dijadikan molnya, kemudian gramnya itu 374, berarti dalam 1000 boleh ada pakai satuan 1000 per atau gramnya dijadikan kilogram ya. Jadi gram dijadikan kilogram udah otomatis ini dalam apa? Kan itu sama dengan 1000 per berapa salah ada deh? Sekian mol, molalitas oh ya 1000 kan lebih besar ya maksudnya dari situ, jadi 1000 per 374 kan sama saja dengan dibagi 1/1000-nya ya. Jadi adik-adik kan boleh dari molnya itu ya 0,287 itu kalau di dalam 374 gram air ya pelarutnya. Nah padahal definisinya adalah ini mol, definisinya adalah dalam 1000. Berarti kita tinggal merubah kalau dalam 374 sekian, dalam 1000 bagaimana? Ya tinggal 1000 per 374 ya. Ini kali 0,28. Saya rasa sama ya hasilnya ya. Sama enggak hasilnya? Kan otomatis dalam 1000 gram pelarut. Oh ini 1000 aja.
pakai ini boleh itu dijadikan kilogram, boleh aja. Menggunakan ini tuh lebih enak kalau ya menurut saya, menurut logika saya lebih enak karena dalam 374 sekian, berarti dalam 1000 ya, pasti lebih banyak daripada itu. Jadi 1000 per itu ya 374 dikalikan. Kemudian ini contoh, oh ya adik-adik di sini tuh ada. Jadi adik-adik kalau membuat larutan itu dari botol kalau kita beli, asam-asam itu sangat pekat ya adik-adik. Jadi kalau asam-asam pekat itu adik-adik lihat di labelnya ya, berapa. Kadang ada tulisan molaritasnya ya, tapi kadang tidak ditulis molaritasnya, tetapi ada BJ-nya ya, ada BJ-nya. Jadi adik-adik misalkan tidak tertulis itu berapa molar, tapi ada kerapatannya, jadi sama kemurnian ya. Jadi oh ini tidak ada. Jadi yang sering ada begini adik-adik, ini contoh begitu ya. Saya beri contoh yang lain yang jadi asam sulfat misalkan adik-adik ya, ada asam sulfat pekat. Ini misalkan kemurniannya 98%, kemurnian ini. Kemudian BJ-nya berapa ya? Mungkin 1, ya maaf ngawur ya. Nah ini berapa molaritasnya? Adik-adik perlu berubah berapa molaritasnya. Molaritas itu berapa ini? Molaritas itu apa? 4 mol per liter ya. Nah, adik-adik tinggal jadi tinggal kalau 1 liter ya berarti kan ini BJ itu bisa miligram per mili atau kilogram per liter ya adik. Jadi kita bisa kalau kita mau molar berarti kan dalam per liter. Berarti kita beratnya pasti menjadi 1000 kalinya itu ya, 1000 kali 1,8 ya, ini kan gram per mili atau kilogram per gitu ya, kalikan kemurniannya 98%, berarti kalikan 98 karena tidak 100% murni, jadi 98/100 ya. Ini kali ini dapat apa? Kalau BJ-nya segitu berarti beratnya 1 liter kan sekian ya, dari 1000 kalinya ya. Beratnya ya, berarti ada sekian miligram. Kemurniannya 98 ya, berarti dapat aslinya. Kalau 100% berarti kan cuma 1000 kali BJ ya. Supaya dapat mol berarti kita bagi dengan apa? BM-nya dari atau MR dari H2SO4 ya, yaitu 98 ya ini ya. Karena sering pakai itu di 98 ya. 2 ditambah kan 2 ditambah 32 ditambah 64 ya. Berapa ini? Ya betul kan? Ini 98 ya. Hanya 2 S32 O-nya 16 kali 4 ya. Jadi ini dibagi 98 adalah MR-nya H2SO4. Maka Anda bisa dapatkan ini sekian molar ya. Jadi kira-kira seperti itu. Anda tahu molarnya bisa dirubah-rubah jadi satuan konsentrasi apapun ya. Yang penting definisinya tadi adik-adik tahu. Kalau ditulis gini terlalu panjang. Silahkan adik-adik mau singkat berlatih sendiri di rumah. Kita lihat ini. Nah ini latihan lagi. Nah sekarang masuk ke ini, ke pengertian tentang tadi juga meskipun sudah disentuh ya, apa hubungan dari suhu dan kelarutan. Jadi adik-adik bisa lihat, oh ini ada panahnya.
menunjukkan bahwa panah merah itu kelarutan meningkat ketika suhu meningkat ya adik-adik. Jadi pada umumnya senyawa-senyawa itu meningkat kelarutannya dalam air ini ya, contohnya dengan suhu yang meningkat ya, bisa grafiknya itu semakin tinggi suhunya semakin banyak yang terlarut. Nah ada ya pengecualian. Jadi ini ada yang biru, ada lihat di situ ada natrium sulfat dan cesium sulfat yang kalau dipanaskan malah turunnya. Jadi itu sifatnya ya, ada nggak ikutin umumnya ya. Nah kelarutan gas tadi juga sudah ya. Jadi suhu dan tekanan ya. Jadi kelarutan gas itu kalau di dalam air meningkat dengan mengecil dengan suhu dinaikkan ya. Masuk akal ya. Kita kalau panaskan pasti gasnya akan lepas ya. Jadi untuk mengurangi gas yang terlarut salah satunya adalah dengan meningkatkan suhu. Jadi adik-adik itu kita kadang melakukan gas terlarutnya itu perlu dihilangkan ya. Nah, terutama kita menggunakan HPLC ya, tekanan karena kita menggunakan sistem pompa bertekanan tinggi. Kalau gas-gas yang terlarut di dalam air itu banyak adik-adik, apa yang terjadi? Kalau yang gasnya yang terlarut itu besar, pompa itu bisa jadi nanti gasnya bisa membentuk gelembung. Nah, pompanya menjadi lemahnya. Ada yang punya pompa? Masih ada enggak pompa lain? Masih. Pernah enggak ada airnya? Di pompa tapi enggak keluar airnya? Pernah? Pernah. Caranya gimana? Masukin air. Jadi kenapa begitu? Karena ada udara ya, udara di dalam pipa itu ya. Sehingga sistem pompa menjadi lemah, enggak bisa. Ya. Makanya harus namanya dipancing loh orang Jawa itu. Dipancing. Jadi rongga udara itu kita masukin air sampai penuh. Nah, nanti pompanya bisa lagi. Jadi sistem adanya gas yang terlalu banyak untuk HPLC menggunakan pompa bertekanan tinggi, maka udaranya itu bisa nanti gerombol di pipa itu dan ya, pompa HPLC tidak bisa mengeluarkan pasang geraknya dengan sesuai yang diinginkan. Jadi itu kalau juga tekanan ya, ini yang soft drinknya adik-adik tadi diminum. Jadi kalau tadi ya ingin memasukkan udara